Tepat di bulan Maria ini kita perlu mengulang kembali bagaimana hidup beriman kita diwarnai juga dengan doa kepada Bunda Maria. Bunda kita, Bunda Yesus, Bunda para rasul, dan Bunda semua orang beriman. Maka kalau kita sebagai umat beriman, kita juga mempunyai Bunda Maria. Tetapi bagaimana Bunda Maria yang kita hormati? Bunda Maria dengan doa salam Maria, dengan devosi kita kepadanya, bukan menjadi sesuatu yang menyulitkan hidup beriman kita, tetapi sungguh menjadi berkat bagi kita. Beberapa pertanyaan ini barangkali sering kita dengarkan. Saya akan membacakan beberapa pertanyaannya. Bagaimana gereja Katolik berdoa kepada Maria? Berdoa kepada Maria adalah suatu devosi. Devosi, to devote, adalah penghormatan. Kita berdoa kepada Maria karena kita menghormati dia sebagai pribadi yang pantas diteladani. Beliau dengan keteladanan yang baik dalam hal beriman, dalam hidupnya, keputusan-keputusannya, ketekunan dan ketaatannya dalam mengabdikan diri pada kehendak Tuhan adalah sesuatu yang terus-menerus dapat menjadi teladan bagi kita. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, berdoa kepada Maria sebagai perantara setiap doa kita. Jadi hal utama yang pantas kita ingat adalah Maria adalah perantara doa-doa kita. Berkat-berkat datang bukan dari Maria, tetapi berkat doa bersama Maria, kita berdoa kepada Allah. Maka bunyinya dalam doa Salam Maria adalah Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami. Doakanlah kami berarti dia juga berdoa. Dia bukan objek doa atau tujuan doa, tetapi dia adalah sarana bagi kita untuk menjumpai Allah. Sebab pasti bundanya, Bunda Yesus, disebut juga Bunda Allah dalam gereja Katolik, berarti dia mempunyai hubungan yang berbeda dengan semua kita yang ada di bumi ini. Maria mempunyai tempat istimewa, itu sebabnya kita mengistimewakan juga dia di antara manusia. Bahkan di antara para rasul dan santo-santa pun Maria mendapat tempat yang terutama. Banyak katedral menggunakan nama Maria ini, karena Maria adalah perantara setiap doa. Maka sebagai orang Katolik, kita tidak berdoa dengan tujuan Maria, tetapi kita berdoa bersama Maria. Dan doa bersama Maria ini tidak menggantikan doa kita yang langsung kepada Tuhan. Jadi kita juga bisa berdoa langsung kepada Tuhan, itu biasa. Maria tidak akan tersinggung, atau Maria tidak akan iri hati, atau tidak akan kesepian, atau bahkan Maria tidak akan merasa ditinggalkan, karena kita berdoa kepada Allah sendiri, kepada Bapa, kepada Yesus, dan kepada Roh Kudus. Hal ini saya kira harus menjadi jelas. Jadi kalau kita menambah doa-doa kita bersama Maria, doa itu justru seharusnya memperkuat hubungan kita dengan Allah sendiri. Allah yang saya maksud adalah Allah Tritunggal. Kalau begitu, kita yang sering dituding sebagai penyembah berhala, benarkah demikian? Ini ada patung besar. Patung ini biasanya dipakai untuk berdoa. Patung ini ukuran sedang ya, ukuran yang besar ada lagi. Nah, bagaimana kita tidak mau disebut sebagai penyembah berhala? Dalam tradisi gereja Katolik, Bunda Maria dianggap sebagai bunda yang ikut memohonkan doa-doa kita. Jadi, dia memberikan bantuan dan pendampingan atas permohonan kita dalam hidup sehari-hari. Maria tidak sama sekali disamakan dengan Allah. Maria bukan Allah. Maria adalah manusia seperti kita, tetapi mempunyai hubungan yang istimewa sehingga kita berdoa kepadanya. Bahkan orang-orang Katolik pun berdoa kepada para santo-santa, para orang kudus, Beato, ya, bahkan venerabile seperti Pater Bertie, itu juga kita doakan. Dengan bantuan doa-doa mereka, kita berdoa bersama kepada Allah. Jadi ingat, Maria bukan tujuan doa, tetapi sarana bagi kita supaya kita dapat berdoa dengan baik kepada Allah. Dan doa yang baik itu mendatangkan rahmat. Maka seolah-olah kalau orang berdoa, Salam Maria,
Kalau orang berdoa novena 3 Salam Maria atau berdoa dengan bahasa-bahasa yang lain, apalagi dengan doa rosario, kita mengharapkan berkat. Tapi berkat itu bukan dari Maria sendiri. Berkat itu adalah berkat doa kita bersamanya dan mendapat berkat dari Allah. Yang memberi berkat adalah Allah. Dalam setiap penampakan Maria, Maria selalu mengatakan, berdoalah, berdoalah. Berdoalah artinya ya berdoa kepada Allah bersamaku, karena hidup Maria adalah hidup doa. Dia hidup bersama Tuhan Yesus, dia hidup bersamanya dan dalam pergaulan sehari-hari bersama putranya itu, mengikuti sampai jalan salib, bahkan sampai wafat anaknya, dia hidup di dalam doa. Maka kalau kita berdoa kepadanya, itu sama sekali bukan penyembahan berhala seperti kepada dewa-dewi. Kalau di dalam doa kepada dewa-dewi, kita menganggap dewa-dewi dalam patung-patung itu sebagai entitas yang memberikan keselamatan atau memberikan berkat. Sedangkan kepada Maria, kita berdoa bersamanya dan patung ini hanyalah sebagai sarana. Sarana untuk memusatkan diri, memfokuskan diri. Bahkan ketika kita berdoa tanpa ada patung, tidak ada masalah. Doanya tetap sama. Tetapi karena kita tidak bermasalah dengan patung dan tidak memaksudkan patung sebagai entitas pemberi keselamatan, maka ketika kita memberikan atau kita menempatkan sebuah patung di hadapan kita, kita tidak pernah memaksudkan supaya patung itu memberi berkat kepada kita, tidak pernah. Ya. Nah, bagaimana caranya berdoa yang benar? Berdoa yang benar tentu saja yang pertama berterima kasih kepada Allah. Berdoa yang benar memohon dan memuji nama Tuhan. Berdoa yang benar dalam gereja Katolik dapat dilakukan dalam berbagai bentuk. Dalam hal berdoa bersama Maria, ada doa-doa yang sangat terkenal. Yang pertama adalah doa Salam Maria. Yang kedua adalah doa Rosario. Dan yang ketiga yang disarankan adalah 3 Salam Maria. Selama 9 hari, maka 9-nya namanya novena. Novena 3 Salam Maria. Dan masih ada lagi beberapa hal. Semuanya menjadi sarana kita untuk menyapa Bunda Maria. Maka yang pertama kalau kita berdoa bersama Maria, kita berdoanya salam, memberi salam kepada Maria. Kita tidak boleh membuat rumusan sendiri sehingga kita melanggar ajaran gereja. Ingat, doa-doa kepada Santo Santa dan juga kepada Maria bisa disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu. Tetapi gereja kita Katolik sudah menggunakan cara-cara yang baik, yaitu mengajarkan melalui para pengajar-pengajar resmi mengenai doa kepada Maria. Lalu kira-kira kalau begitu, kita mempunyai ayat apa yang bisa memperkuat? Kan biasanya gitu ya. Apa ada ayat yang menguatkan kita? Saya akan mengambil dari Ibrani 4 ayat 16. Marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan pada waktunya. Jadi, ayat ini menekankan doa dan pentingnya Yesus Kristus sebagai perantara dan imam besar kita. Yesus Kristus adalah tujuan doa, dan bersama Maria kita berdoa kepada Yesus. Berdoa kepada Bapa, berdoa dalam Roh Kudus. Maria benar-benar adalah Bunda penolong dan Bunda perantara setiap doa. Semoga dengan ini kita tidak ragu-ragu lagi berdoa bersama Maria, dan untuk itulah kita menghormati Allah. Salam kepada Anda semua di bulan Maria ini.